Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Levi Rahmawati, NPM 2111010077 dari Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Nadan Intan Lampung. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum nun mati dan tanwin, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan MAG. Nah, apa sih hukum nun mati dan tanwin? Hukum nun mati dan tanwin adalah salah satu ilmu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Hukum nun mati dan tanwin itu terdiri dari 4 jenis, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Yang pertama yaitu izhar. Izhar menurut bahasa adalah jelas, dan menurut istilah yaitu mengeluarkan huruf dari tempat keluarnya huruf dengan jelas tanpa disertai dengung. Adapun huruf-huruf izhar itu ada 6, yaitu alif, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Di sini saya mengambil contoh dari Quran Surah At-Takwir ayat 27 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin. Di ayat tersebut terdapat hukum bacaan izhar, yaitu nun mati bertemu dengan ha. Jadi membacanya harus jelas tanpa disertai dengung. Contoh lainnya terdapat dalam Quran Surah Abasa ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah. Di ayat tersebut terdapat hukum bacaan izhar, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ain. Jadi membacanya harus jelas tanpa disertai dengan dengung. Yang kedua yaitu hukum bacaan idgham. Idgham menurut bahasa yaitu memasukkan, dan menurut istilah adalah menggabungkan dua huruf dan memasukkan salah satu huruf ke huruf lainnya. Idgham memiliki dua macam. Yang pertama idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna adalah bacaan idgham yang dilafalkan dengan dengung. Hurufnya itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Di sini saya mengambil contoh dari Quran Surah An-Naba ayat 35 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Nah, ayat tersebut terdapat hukum bacaan idgham biguna, yaitu tanwin bertemu dengan huruf waw. Jadi membacanya harus dengung dan ditahan selama 2 harokat. Contoh lainnya terdapat dalam Quran Surah An-Nazi'at ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa burrijatil jahimu liman yara. Di ayat tersebut terdapat hukum bacaan idgham biguna, yaitu nun mati bertemu dengan huruf ya, di mana kita membacanya harus disertai dengan dengung. Jadi liman yara, dengung dan ditahan 2 harokat. Selanjutnya yaitu idgham bila huna. Idgham bila huna adalah kebalikan dari idgham biguna tadi. Jadi idgham bila huna yaitu idgham yang harus dilafalkan tanpa disertai dengung. Hurufnya itu ada 2, yaitu lam dan ro. Contohnya dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 4, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di situ terdapat hukum bacaan idgham bila guna, yaitu nun mati bertemu dengan huruf lam. Jadi membacanya tanpa disertai dengan dengung. Contoh lainnya yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 yang berbunyi
Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Nah, di situ terdapat hukum bacaan idgham biguna, yaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi membacanya itu tidak disertai dengung. Selanjutnya yang ketiga yaitu hukum bacaan iklab. Iklab secara bahasa yaitu mengubah atau mengganti. Secara istilah adalah menggantikan bunyi bacaan nun mati dan tanwin menjadi mim apabila huruf sesudahnya adalah huruf ba dan disertai dengan dengung. Hurufnya itu cuma satu, yaitu ba. Contohnya saya mengambil dalam Quran surah Al-Balad ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa antahillum bihadal balad. Nah, di ayat tersebut terdapat hukum bacaan iklab, yaitu tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi membacanya itu kita harus dengung. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah hukum bacaan ikhfa. Ikhfa sendiri secara bahasa adalah menyamarkan, dan secara istilah yaitu menyamarkan nun mati atau tanwin pada salah satu huruf-huruf ikhfa dan dibaca dengan dengung. Huruf-huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, za, shin, shod, do, to, do, fa, qaf, dan kaf. Saya mengambil contoh dari Quran surah Asy-Syams ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qad khaba man dassaha. Di dalam ayat tersebut terdapat hukum bacaan ikhfa, yaitu nun mati bertemu dengan huruf dal. Jadi ketika membacanya kita harus dengung dan disamarkan gitu ya. Jadi membacanya itu mangdasaha, dengung gitu. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.